Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rumah cerita. Kali ini rumah cerita akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Jatmiko. Kiriman dari Jatmiko ini menceritakan tentang seseorang yang mencari pesugihan, dan kali ini diberi judul Petaka karena mencari pesugihan. Sepasang suami istri bernama Ibu Ina dan Pak Badi. Saat itu sekitar tahun 1950. Pasangan ini hidup di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pasangan ini mempunyai seorang anak perempuan. Mereka mengalami kendala seperti orang pada umumnya, yaitu kekurangan ekonomi. Namun, sebagai seorang istri, ternyata Ibu Ina tidak bisa menerima keadaan sang suami yang saat itu terlilit banyak utang dan ekonominya tidak baik-baik saja. Mas, Bu ya sampean itu cari-cari usaha atau apa biar kita ekonominya lebih maju, kata Bu Ina di depan suaminya. Ya mau gimana lagi dek, ini aku sudah mencoba kesana kesini, berbagai macam upaya sudah aku lakukan, ternyata ya begini-begini saja, kata Pak Badi. Dan dari hal-hal kecil itulah kemudian keluarga itu seringkali terjadi cekcok dan seringkali terjadi keributan. Lama-kelamaan Pak Badi ini merasa gerah di rumah, dan Pak Badi pagi itu mulai keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan temannya, yaitu Pak Yadi dan Pak Buma. Dan setelah bertemu dengan kedua temannya yang merupakan tetangganya ini, Pak Badi kemudian mengemukakan permasalahan yang saat ini telah dialami keluarganya. Tiba-tiba Pak Yadi berkata, Mas Badi, ini kalau sampean mau mas, ini ada satu jalan keluar untuk kamu mas, kata Pak Yadi kemudian. Pak Badi kemudian berkata, jalan keluar apa Pak Yadi? Kemudian Pak Yadi berkata, gini mas, kalau sampai yang berani dengan resikonya, ini di daerah pantai selatan ini ada tempat untuk pesugihan mas. Jadi sampean dengan itu, sampean bisa menyelesaikan utang-utang sampean juga bisa mengumpulkan uang lebih banyak lagi mas, kata Pak Yadi kepada Pak Badi. Pak Buma kemudian berkata, apa sih Yadi, kamu kok malah ngajarin temennya yang aneh-aneh aja? Udahlah, sabar, semua orang ya kondisinya sama kok, kata Pak Buma. Saat itulah Pak Badi kemudian berkata, tapi benar juga Pak Yadi,
Soalnya istriku ini kan tidak mau terima dengan situasiku. Kami setiap hari berantem. Ya ujungnya masalah ekonominya ini, Pak, kata Pak Badi kemudian. Dan saat itulah Pak Badi kemudian berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Pak Yadi, kalau ada waktu nanti malam atau besok pagi ke rumah dong, ada yang mau aku bicarakan, kata Pak Badi kemudian. Tak berapa lama kemudian Pak Badi ini kemudian telah sampai di rumahnya. Dan seperti yang kemarin-kemarin, pasangan ini selalu diwarnai dengan cekcok dalam rumah tangganya. Dan ketika waktu telah menunjukkan sekitar jam 6:30 atau habis maghrib, Pak Yadi kemudian terlihat telah sampai di rumah Pak Badi. Pak Badi kemudian bertanya, Pak Yadi, ini kayaknya aku minat dengan apa yang sampean bicarakan kemarin, Pak. Kira-kira gimana, Pak, kalau misalnya aku mau melakukan pesugihan di pantai selatan, kata Pak Badi kemudian. Dan Pak Yadi pun kemudian menjelaskan segala sesuatunya kepada Pak Badi tentang syarat-syarat yang harus dijalani, kemudian tentang posisi lokasinya, kemudian tentang beberapa macam tantangan dan resiko yang kelak akan ditanggung oleh keluarga Pak Badi. Ini Mas, jadi aku punya beberapa kenalan ini sudah sukses dengan cara ini Mas, dan mereka sudah kaya raya. Nih tuh si Yudi, si Rudi, Dharma, kata Pak Yadi menyebut nama beberapa orang. Mereka itu juga sukses karena ini. Kata-kata Pak Yadi ini semakin membuat Pak Badi penasaran. Benar Pak Yadi? Iya benar, saya nggak bohong. Ya udah, nanti aku kalau begitu nanti aku bicara dengan istriku ya, siapa tahu nanti bisa berhasil, bisa sukses. Dan setelah sekitar 1 jam di rumah Pak Badi, Pak Yadi kemudian pamit untuk pulang. Bu Inah yang sejak tadi tidak mendengarkan apa yang dibicarakan Pak Yadi dan Pak Badi ini kemudian ikut nimbrung dan kemudian bertanya kepada suaminya tentang apa yang tadi dibicarakan antara Pak Badi dengan tamunya, yaitu Pak Yadi. Dan Pak Badi kemudian menjelaskan duduk persoalannya, dan ternyata di luar dugaan Ibu Inah ini dengan antusiasnya langsung meminta kepada suaminya untuk melakukan apa yang tadi dibicarakan dengan Pak Yadi. Sudah Mas, lakuin aja, daripada hidup kita seperti ini, udah resiko apapun kita tanggung, kata Ibu Inah sambil membujuk suaminya. Dan selang 1 hari kemudian, Ibu Inah dan Pak Badi kemudian pergi ke pasar untuk membeli beberapa perlengkapan yang harus mereka bawa. Dan pada hari Jumat, mereka kemudian berniat untuk pergi ke pantai selatan. Jarak dari rumahnya sampai ke pantai selatan ini kurang lebih 70 km. Dan saat itu
belum ada kendaraan umum, karena saat itu tahun 1950. Sepasang suami istri itu harus berjalan kurang lebih 7 jam untuk sampai di lokasi yang hendak mereka tuju. Mereka datang ke sebuah gua di sekitaran pantai laut selatan. Dan setelah mereka berbicara dengan sang juru kunci di tempat itu, akhirnya mereka mendapatkan beberapa keterangan dan beberapa informasi dari juru kunci yang ada di tempat tersebut. Pak Badi dan Bu Inah kemudian diberitahukan jika nanti mereka harus berendam selama 2 hari, dan nanti mereka harus mengambil beberapa gayung air dengan menggunakan batok kelapa untuk ditaruh di dalam kendi yang mereka bawa. Kemudian nanti di rumah mereka dilarang untuk membuat kegaduhan semacam berantem, dan mereka pun harus menyiapkan sebuah kamar khusus untuk ritual yang akan mereka lakukan. Dan benar saja, mereka kemudian melakukan ritual mereka dengan cara puasa dan berendam di sendang itu selama 2 hari. Tepat pada malam hari, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara. Duk, le, ojo diteruske, jangan diteruskan. Perbuatan kalian ini menyalahi kodrat. Kamu telah melanggar pantangan dari nenek moyang untuk tidak mengambil jalan pintas seperti ini, kata suara itu dengan menggema. Namun Pak Badi dan Bu Inah rupanya mereka sudah gelap mata, dan mereka sudah tidak mempedulikan apapun, sehingga mereka kemudian melanjutkan ritual mereka. Dan setelah mereka berendam selama 2 hari, akhirnya sang juru kunci itu datang menemui mereka. Pak, Bu, ini kalian sudah selesai. Kalian sudah selesai dengan ritualnya. Nah, ini yang terakhir, kalian ambil air dengan menggunakan batok kelapa untuk kalian masukkan ke dalam kendi, dan kalian tutup, langsung kalian pulang. Nanti di jalan kalian tidak boleh berhenti sampai di rumah. Pesan sang juru kunci itu yang bernama Pak Jarwo. Pak Jarwo kemudian memberikan sebuah pesan kepada Pak Badi dan Bu Inah bahwa jika terjadi apa-apa maka mereka akan menanggung sendiri, dan jangan pernah melibatkan Pak Jarwo lagi, karena ini adalah perjanjian antara Pak Badi, Bu Inah, dan sang penunggu tempat ini. Dan setelah mengambil beberapa gayung air yang dimasukkan ke dalam kendi, Pak Badi dan Bu Inah kemudian berjalan pulang menuju ke rumahnya yang jaraknya sekitar 70 km. Dan karena mereka berjalan kaki kurang lebih 1,5 jam perjalanan, mereka merasakan kaki-kaki mereka telah pegal dan mereka juga mengalami capek.
Saat itulah mereka lupa dengan apa yang dipesankan oleh sang juru kunci untuk tidak berhenti. Mereka kemudian duduk di bawah pohon dan mereka minum air perbekalan mereka. Dan saat mereka tengah menikmati minuman mereka, mereka dikagetkan oleh situasi yang ada saat itu. Ternyata saat itu waktu terasa berhenti. Orang-orang berjalan tidak bergerak. Bahkan ada 1-2 kendaraan lewat, yang kendaraan itu berhenti. Semuanya diam di tempat dan berhenti. Itulah keanehan luar biasa yang mereka lihat saat itu. Melihat situasi yang seperti itu, Bu Inah dan Pak Badi kemudian teringat dengan apa yang dipesankan oleh Pak Jarwo, sang juru kunci, tempat mereka melakukan ritual pesugihan. Tadi pagi mereka berangkat sekitar jam 7 pagi. Dan sekitar jam 3 sore mereka akhirnya sampai ke rumahnya. Dan saat mereka sampai di rumah, mereka kemudian menaruh kendinya di tempat yang tersembunyi, sambil Pak Badi kemudian membuat sebuah kamar khusus untuk ritual yang akan mereka jalani. Dan ketika waktu telah menunjukkan isya atau sekitar jam 7 malam, mereka kemudian membuka kendi yang mereka bawa dari pantai selatan. Saat membuka kendi itulah mereka dikejutkan oleh adanya asap yang keluar mengepul dari dalam kendi. Dan tiba-tiba saat itulah mereka melihat adanya satu sosok yang keluar dari dalam kendi dalam bentuk asap yang kemudian membentuklah seperti sesosok pria. Pria itu kemudian berkata, "Pak Yu, aku akan ikut kamu, tapi kamu harus menepati apa yang dikatakan sang juru kunci. Dan aku mulai malam ini akan mencarikan harta untuk kamu," kata sosok itu. Dan tak berapa lama kemudian sosok itu pun menghilang. Waktu terus berjalan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai terhitung 1 bulan. Di ruang yang dikhususkan untuk ritual itu, mereka menaruh balai-balai, kemudian di atas balai-balai itu diberikan tikar pandan. Dan ternyata setelah sebulan, di bawah tikar pandan itulah ada tumpukan uang logam dan uang kertas yang tingginya sudah mencapai sekitar 3 cm. Balai-balai itu berukuran 3 kali 5 meter. Jadi kalau misalnya uang itu dalam bentuk rupiah sekarang mungkin jumlahnya sudah miliaran. Namun uang itu
tidak boleh mereka pergunakan sesuka hati mereka. Mereka harus meminta izin kepada sang penunggu atau sang makhluk yang menjadi peliharaan mereka. Makhluk yang menjadi peliharaan mereka itu bernama Sarto. Dan ketika Sarto sudah memberikan izin kepada kedua orang ini untuk menggunakan uang itu, maka Pak Badi dan Ibu Inah kemudian mengambil uang itu sebanyak yang mereka suka. Dan akhirnya mereka melunasi utang-utang mereka. Mereka kemudian membeli beberapa bidang sawah. Dan ada hal jelek ternyata yang mengikuti mereka, yaitu Pak Badi kini mempunyai hobi baru, yaitu berjudi. Tadinya Pak Badi ini tidak suka judi, namun karena banyak uang dan diajak oleh beberapa orang, akhirnya Pak Badi ini mempunyai hobi baru, yaitu berjudi. Disinilah titik baliknya. Titik kehancuran Pak Badi dimulai dari hobi berjudi. Pada suatu malam, sekitar jam 1 pagi, Pak Badi ini pulang dari berjudi. Dan Pak Badi berteriak-teriak kepada Bu Inah, istrinya, untuk dibukakan pintu. Namun Bu Inah ternyata tidak mendengar permintaan Pak Badi untuk membuka pintu, sehingga Pak Badi tampak marah-marah dan berteriak-teriak. Akhirnya kedua pasang suami istri ini terlibat dalam keributan yang luar biasa malam ini. Tanpa sadar, mereka ternyata telah melanggar apa yang dikatakan sang juru kunci. Dan ketika waktu telah menunjukkan hampir subuh, tiba-tiba makhluk pesugihan itu datang dan menemui Pak Badi dan Bu Inah dengan wajah menunjukkan kemarahan. Kalian telah ingkar janji. Kalian telah ingkar janji kepada juru kunci. Maka mulai saat ini aku tidak lagi akan bersama kalian, kata makhluk yang bernama Sarto ini. Dan sepasang suami istri ini kemudian tampak shock. Dia kaget dan tak menyadari bahwa mereka telah melanggar janji mereka. Dan ketika pagi hari mereka datang lagi ke kamar itu, ternyata uang yang tadi jumlahnya banyak ternyata sekarang telah hilang, tak berbekas. Bahkan ada satu keanehan, ada satu uang logam yang dipaku di atas sebuah tiang kayu. Satu uang logam ini tampak mengalirkan darah dari situ. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba mereka mengalami banyak permasalahan, banyak apes. Kemudian tanah yang sudah mereka beli pun akhirnya terjual satu persatu. Mereka kembali seperti semula, menjadi miskin kembali. Dari situlah kemudian
keributan lebih besar terjadi, sehingga akhirnya sepasang suami istri itu pun kemudian cerai. Satu tahun kemudian, Pak Badi ini meninggal karena sebuah penyakit aneh. Dan Bu Inah kemudian menikah lagi dengan seseorang di luar kampung, dan Bu Inah pun pergi meninggalkan kampung ini dan sampai mempunyai seorang anak. Dan di masa tuanya ternyata Bu Inah pun tak lepas dari hukum karma. Di usianya yang ke-70, Bu Inah ini waktu keluar dari rumah hendak pergi ke rumah kerabatnya yang jaraknya hanya berapa meter dari rumahnya, tiba-tiba serasa diajak oleh seseorang untuk berjalan. Tapi saat itu Ibu Inah menceritakan bahwa dirinya merasa dibawa terbang oleh makhluk yang bernama Sarto. Bu Inah merasa terbang. Kemudian Sarto berkata, Inah, inilah pembalasan yang akan kamu rasakan di dunia. Terimalah pembalasan dariku. kata Sarto sambil mengajak Bu Inah untuk terbang. Dan saat itu Ibu Inah kesadaran sudah berkurang, dan 2 hari kemudian tubuh Bu Inah telah ditemukan terkubur di sebuah danau berlumpur yang kelihatan hanyalah leher ke atas. Dan Bu Inah terkubur selama 2 hari. Bu Inah setelah ditemukan kemudian dibawa pulang oleh keluarganya, namun ternyata Bu Inah mengalami seperti gangguan jiwa. Dan 2 bulan kemudian Bu Inah meninggal. Selesai. Terima kasih kalian telah mendengarkan cerita ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan segera subscribe channel ini. Dan Pak Tono mengucapkan terima kasih kepada Pak Jatmiko yang telah mengirimkan cerita ini. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.